Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Indigo Sip, rumahnya para Indigo. Salam Rahayu, balik lagi bareng aku Natasha Vega dan partner bestie banget, yaitu Brodits Sasibuan. Brodits Sasibuan. Iya, harus ada. Di episode kali ini settingannya beda lagi. Iya, seger banget ya. Iya, ada TV. Kacau. Karena berhubungan sama TV. Aku nyari nih. Kita mau nampilin di sini nanti. Dan Gimana Pak di kabarnya? Vega sehat. Aku Sehat. Agak kurang. Kenapa? Jadi kan kemarin full moon. Buat Wah, iya orang-orang benar. buat orang-orang spiritual kayak Iya. kita kalau udah full moon tuh biasanya moodnya beda-beda. bener. Jadi kalau beberapa orang dan gue mikirnya itu adalah sebagai upgrade iOS. Upgrade iOS. Jadi kayak ada sesuatu yang baru untuk meningkatkan Kemampuan kemampuan spiritual diri dia. dan supernatural. Iya, Kalau iya. lo apa efeknya di lo? Efeknya adalah yang pasti lebih lelah. Lebih Iya, lelah. betul. Kebetulan mood enggak ya, cuman ngantuk, lelah sama lapar. Itu ya. Iya, jadi lapar. Padahal dulu aku nggak laparan loh. Oke, Vega. Ya. Hari ini kita mau bahas apa sih nih? Jadi gue habis baca nih di portal sebuah berita. Jadi tentang budaya di Toraja Iya. di Sulawesi. Gue baru tahu ternyata itu nama budayanya Manene. Manene. Oke. Yaitu adalah mayat dari orang yang meninggal dari suku Toraja itu mereka nggak dikubur, Tapi, tapi masih dipajang, Oke. dipakein baju, bahkan ada beberapa potongan-potongan footage video mayatnya bisa jalan sendiri ke kuburan. Nah itu kan pasti orang mikirnya entah mayatnya dikasih tali, ya, apa dipegangin dari belakang, Iya. atau memang ditunggangi oleh sebuah energi sehingga si mayatnya bisa jalan sendiri gitu. Iya. Langsung aja kali kita lihat ya. ya kita cari Kita dulu. cek Kayak gimana sih ritual tersebut? ini. Lekat kan? Nggak usah. Langsung aja. Gua Jadi tadi itu duduk, bohongan, nggak apa-apa. Lanjut. Aja ya. Kita lihat aja ya. Nggak apa-apa. Emak nenek ya. Jadi kita udah coba cari Ada dulu. lagi. Bukan dong. Enggak ya. Kiki Ucup. Siapa itu? Sorry. Pindes nih, siapa yang nonton Pindes? Oke, ini ya. Mau yang mana, Nat? Ini aja. Oke, kita lihat dulu Smart People. Oh. Iya. Gini dikat sih menurut gue. Nggak apa-apa, ini juga nenek. Akan jadi nenek sih. Oke, sorry. Oke guys, jadi ini tayangannya dari Manene. Kita lihat sebentar. Ini kita di channel YouTube-nya @beduima. Ya, nanti kita tulis di bawah. Iya. Jadi ini kayaknya udah sekian lama. Yang udah lama ini. Dikeluarin lagi. Oh my god. Tapi aku nyaranin buat kalian yang nggak kuat liatnya atau yang takut, saranin jangan nonton sih. Jawabannya dari nenek, Oh namanya tapi Manene. nggak berjalan kok. Jadi kayaknya mereka setiap berapa waktu sekali ada pembersihan jenazahnya di Iya. kayak bajunya diganti, Diganti lagi, dan ini ya. masing-masing dari keluarganya. Jaku dengan beragam cerita Ada cincinnya. ritual mak ini dibongkarin di mana? That will do. Gue mual sih. Bagus. That will do. Nenek Umrampe namanya. Oke, sebelum kita bahas kali ya. Iya. Jadi gue mual sih. Ya, kita Iya. sih menghargai semua seluruh budaya yang ada di Indonesia dan Enggak, sorry, salah satunya- ini mualnya bukan karena geli atau Iya, jijik melihat bukan. mayat, tapi lebih dari spiritual karena sebuah tayangannya tuh kita bisa nyerap energi dari sebuah tayangan gitu ya. Iya, betul. Dan energi ini cukup gede, jadi efek ke kita tuh agak tabrakan, jadi bikin mual. Tapi kalau dari sisi mata seorang Indigowati ya, Davika ngeliatnya apa sih? Maksudnya dapat cerita nggak sih dari sini? Jadi ada ini berhubungan sama kebo bule ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya penguburan itu budgetnya lebih mahal dari kawinan gitu. Jadi kayak harus nyiapin kebo, Iya. potong kebo, tapi lebih bagus lagi tuh kalau nggak salah kebonya bule gitu, kebo-kebo albino gitu. Tapi pada endingnya kayaknya memang harus begini, nggak dikubur. Dan ada yang ditaruh di bukit. Biasanya kalau lihat Toraja tuh rumah-rumah Toraja ada yang taruh di bukit. Nah, ada yang didiemin gini, ada yang petinya kayak gini, Cuman gede. taruh di dalam goa Iya. mungkin gitu. Ya, gue pernah kebetulan kok
tapi nggak kebetulan ya. Gue pernah ke situ, ke Torajanya, dan ada yang benar kata lo, ada yang di bukit terus bolong-bolong dimasukin ke situ. Ada pula yang kayak dimasukin ke rumah. Mungkin seperti kuburan orang Cina kan. Kalau itu kan itu gede, temen di tanah dan dikeramikin gitu. Cuman ini bentuknya tuh seperti, kenapa bahas ini ya? Aku pernah ternyata kayak ini. Kalian bayangin kayak ada beduk gede banget, nah itu dimasukin situ. Tapi bentuknya beda-beda, ada yang beduk, ada yang kayak rumah, tapi itu isinya jenazah tersebut, gitu. Kayaknya beberapa memang banyak budaya yang konsep penghubungan jenazahnya kayak gini. Kayak di Tibet, kalau ada di sebuah desa, itu Tibet saya. Ikut tahu sih, belum dapet jokesnya. Iya. Nah jadi kalau di Tibet, mayatnya tuh dimutilasi, terus dibuang supaya dimakan sama burung-burung bangkai. Gitu, jadi sudah menjadi tradisi gitu, dan ini sudah menjadi tradisi. Itulah indahnya Nusantara kita ya. Betul, banyak sekali tradisi-tradisi yang beragam, dan tapi kadang di antar daerah juga memiliki satu benang merah ya, Nat. Betul. Nah ini juga benar kata Nat bahwa ini tidak murah ya. Ini tidak murah upacara Pasti seperti mahal. ini. Pasti mahal, dan kalau bukan mereka ini sih cucu kita cuma bisa lihat di buku pelajaran doang ya. Semoga masih terjaga. Dan ini menjadi salah satu destinasi wisata. Biasanya misalnya kita ke Toraja, atau enggak biasanya para wisatawan atau turis-turis yang emang biasa trip atau explore yang senangnya kayak gini. Nanti ada tanggal-tanggalnya. Biasanya tuh paling ramai ini seperti tadi kan penggantian baju jenazah. Itu biasanya ada di bulan-bulan atau tanggal-tanggal tertentu. Nah, biasanya itu memang open public kok untuk dilihat kan kayak gini contohnya. Pasti ini juga harus tahu jadwalnya dulu, dan biasanya didampingi oleh kepala desanya atau enggak ketuanya itu sendiri gitu. Tapi kalau dari kacamata psikolog batin, lo ngeliatnya apa dari tadi? Maksudnya kan secara jasadnya ada, secara spiritual yang lo lihat? Ya, secara spiritual kan mungkin yang seperti yang kita sudah belajar bareng-bareng, bahwa yang masih tinggal itu, kalau yang kita atau saya yakini itu adalah temannya ya, bukan kodam, korinnya ya, atau yang mengikuti beliau-beliau ini semasa hidupnya. Ya aku sih melihatnya itu, dan nggak apa-apa deh Nat, sambil di play aja. Biar kita kalau mau ngasih sih kalau di pause ternyata. Jadi kalau gue lihat dari secara ya lo dulu mata berarti. gue, ini kan ada jasad-jasadnya. Nah di belakang-belakangnya juga ada dari korin-korinnya yang masih berdiri gitu. Ini yang ada ini yang paling kuat sih. Tapi padahal ini udah lama ya. Biasanya kalau udah gini mungkin udah tahunan ya. Gitu. Ya aku lihat sih tapi emang. ini cantik banget pas masih hidup sih. Jadi bener nggak sih Nat? Aku kan sekalian belajar juga kita di rumah Indigo ini ya, di Indigo Ship. Kita ngobrol, apakah mereka juga karena dirawat, diingat terus, dijaga tradisinya, mereka juga energinya tetap ada gitu. Mungkin positifnya adalah tetap nemenin para cucu-cucunya gitu nggak sih Nat konsepnya? Karena kan dirawat terus nih gitu. Bisa jadi, nah aduh sebenarnya mau ngomong sesuatu, cuman takutnya salah. Iya, jangan. Pandangan ini aja, santai aja. Ada yang memang yang beberapa korin aslinya masih ada di sini, dan mereka ikut menemani, ikut masih menjaga anak cucunya. Terahnya gitu. ya. Gitu. Kayak gitu sih. Dan terima kasih banget. Mungkin Davega bisa punya ini nggak sih tips kayak ketika kita mengunjungi tradisi-tradisi, apalagi yang berhubungan dengan ngelawat itu, ya dengan ada jenazahnya. Baiknya gimana sih sebagai kita para Indigo Kids ini kacau? Nah, baiknya sih kalau dari aku abis nyelawat atau abis nyekat kemanapun, baiknya tuh mandi. Minim pokoknya tuh keramas bener-bener kayak mandi wajib aja. Terus wudu. Karena gini, biasanya orang Indigo punya energi yang bikin mereka tuh tertarik gitu, kayak dia bisa ngeliat gue nih. Nah, banyak korin-korin yang masa hidupnya belum selesai, ada suatu hal yang belum selesai, sehingga dia akan mencoba berkomunikasi atau tap in atau mencoba nempel atau ngikutin karena senang sama energinya. Itu akan bikin si anak indigo ini tuh bakal capek.
Jadi saran aku mandi, kalau yang Muslim wudu, kalau yang Kristen bisa abis mandi ya baca bersih, doa Bapa Kami, terus minum air doa yang didoakan udah cukup sih gitu. Udah cukup ya. Tapi biasanya efeknya kadang pundak berat, kepala berat. Tapi ternyata Davigo udah bilang tuh ya, bahwa ternyata alasannya adalah karena mereka ketarik juga kan, karena kita bisa merasakan energi mereka. Betul. Oke, ini aku juga udah mulai merasakan energinya nih. Nggak, emang udah ada beberapa yang datang. Oh, oke, Gitu kita udah ya aja dulu Davigo sampai saat ini aja. Jangan lupa teman-teman, terima kasih udah nonton. Indie Gossip, dan sebelumnya buat kalian yang nggak sesuai sama bahasa kita, pemikiran kita, nggak apa-apa, karena masing-masing orang punya pemikiran yang beda, anggap aja buat sebuah hiburan. Nah, jadi kita juga punya platform sosmed, apa Dit? Ada di TikToknya Ojodomeng Series juga. Instagram juga sama Ojodomeng Series, dan kalau YouTube sama Ojodomeng Series. Aku Natasha Davega. Aku Brodits. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.